Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Salah, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Study ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Mata kuliah kepemimpinan yang berjudul Teamwork dalam Kepemimpinan di suatu organisasi, perusahaan, dan lembaga. Di sini kami ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Rama Aldiansyah. Yang kedua ada Indi Rahma. Yang ketiga ada Elsa Fani Putri. Yang keempat ada Marela Namira. Dan yang kelima ada Lutfi Febrian. Selanjutnya. Nah, di sini kami ingin menyampaikan tentang definisi teamwork yang akan disampaikan oleh Marelia. Definisi teamwork, keterampilan untuk bisa bekerja sama di dalam sebuah tim adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada pada sebuah perusahaan. Hal ini sangat penting mengingat untuk mencapai tujuan utama perusahaan diperlukan kerjasama yang kompak antar tiap individu. Jadi, hard skill yang dimiliki oleh setiap tim saja tidak cukup untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Yang selanjutnya ada manfaat teamwork yang akan disampaikan oleh Lutfi Febrian. Manfaat teamwork 1, bekerja lebih efektif. Dengan kemampuan teamwork yang baik, maka setiap pegawai dalam setiap perusahaan akan mampu bekerja lebih harmonis, dan hal tersebut akan membuat suasana kerja yang lebih kondusif. Dengan hubungan kerja yang baik antar tiap karyawan, maka setiap masalah, pendapat, dan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan bisa dikomunikasikan dengan baik tanpa adanya kesulitan. Yang kedua, mendapatkan lebih banyak ide. Penguasaan pekerjaan yang baik yang dimiliki oleh tiap karyawan saja tidak cukup untuk menentang alasan pentingnya teamwork. Walaupun beberapa karyawan memang ada yang lebih nyaman untuk bekerja sendiri, namun akan ada saatnya mereka menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, mendorong rasa kepemilikan yang lebih luas. Suatu proyek yang dikerjakan oleh tim akan membuat karyawan merasa bangga terhadap kontribusi yang sudah mereka lakukan. Setiap anggota tim akan merasa sangat puas karena telah mampu mengatasi hambatan dan juga menciptakan kerjasama yang baik. Yang keempat, memotivasi pengambilan risiko yang lebih sehat. Kebersamaan adalah kekuatan utama dalam konsep teamwork. Seorang karyawan yang hanya mengerjakan suatu proyek sendiri kemungkinan besar tidak akan mau memaksakan dirinya untuk bisa memberikan banyak ide yang luar biasa. Ini ada pengertian perbedaan antara work group dan teamwork yang akan dijelaskan oleh Elsa Fani Putri. Ada perbedaan itu yang pertama itu ada kelompok kerja. Nah, yang pertama itu memiliki pemimpin yang kuat dan terfokus. Yang kedua itu memiliki akuntabilitas individu. Yang ketiga itu tujuan kelompok kerja sama dengan organisasi. Yang keempat memiliki hasil kerja individu. Yang kelima melakukan pertemuan yang efisien. Yang keenam mengukur efektivitas secara tidak langsung, contohnya kinerja keuangan bisnis. Yang ketujuh, mendiskusikan, memutuskan, dan mendelegasikan. Nah, yang kedua ini ada kerja tim. Yang pertama itu memiliki peran kepemimpinan bersama. Yang kedua itu memiliki akuntabilitas individu dan bersama. Yang ketiga itu memiliki tujuan khusus. Keempat, memiliki hasil kerja efektif. Yang kelima itu melakukan pertemuan dengan menyelesaikan terbuka dan pemecah masalah yang aktif. Yang keenam itu mengukur kinerja secara langsung dengan perikaran hasil kerja kolektif. Yang terakhir itu mengindividukan, memutuskan, dan melaksanakan. Selanjutnya ada jenis-jenis teamwork yang akan dijelaskan oleh Indi Rahma.
Jenis teamwork. Tim yang pertama adalah tim formal. Sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Yang kedua adalah tim vertikal. Sebuah tim formal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi formal. Tim horizontal. Sebuah tim formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama tapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Yang keempat, tim dengan tugas khusus. Sebuah tim yang dibentuk di luar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek dengan kepentingan atau kreativitas khusus. Tim mandiri. Sebuah tim yang terdiri dari 5 atau hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produksi. Yang keenam, tim pemecah masalah, di mana mereka bertemu untuk mendiskusikan cara perbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada komponen teamwork yang akan dijelaskan oleh Marelia. Yaitu ada komponen teamwork. Yang pertama adalah team leadership. Team leadership menjadi salah satu komponen dalam Big Five of Teamwork karena kegagalan pimpinan dalam membimbing dan mengkoordinasi anggota tim dapat menjadi faktor kunci dalam ketidakefektifan tim kerja. Tim leadership memungkinkan kerjasama tim menjadi efektif tidak hanya dengan menggabungkan kontribusi dari masing-masing anggota tim, tetapi juga dengan memberikan pemahaman pada setiap anggota. Yang kedua, ada mutual performance monitoring. Tim yang efektif merupakan tim yang terdiri dari anggota yang memiliki kesadaran fungsi tim dengan memantau kerjasama anggota kelompoknya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan, menyadari kesalahan sebelum atau sesegera mungkin. Yang ketiga, ada backup behavior. Backup behavior didefinisikan sebagai kemampuan anggota tim untuk mengantisipasi kebutuhan rekan tim lainnya, mencakup kemampuan untuk menggeser beban kerja rekan tim untuk mencapai keseimbangan beban kerja di antara rekan setim. Jika pada mutual performance monitoring, beban kerja anggota tim telah melampaui batas. Yang keempat, ada adaptability. Adaptability didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan strategi berdasarkan informasi dari lingkungan, realokasi rekan tim, dan mengubah perilaku data terjadi perubahan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa tim yang anggotanya mudah beradaptasi menjadi lebih efektif daripada tim dengan anggota yang tidak fleksibel. Yang kelima ada team orientation. Team orientation adalah kecenderungan untuk mengambil tanggung jawab rekan selama interaksi kelompok dan keyakinan bahwa tujuan tim lebih penting dari tujuan pribadi. Selain itu, team orientation tidak hanya meningkatkan usaha dan kinerja individu dalam tim serta kepuasan individu, tetapi tim orientation juga mempermudah kinerja tim secara keseluruhan, misalnya pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada 4 peran utama dalam tim yang akan dijelaskan oleh Indi Rahma. 4 peran utama dalam tim. Yang pertama ada leader. Menjadi seorang pemimpin harus memberikan arahan, visi, motivasi, dan ketentuan kerja tim. Oleh karena itu, menjadi pemimpin perlu memiliki
pemikiran yang strategis, sehingga keputusan dan pilihan tim sudah dipertimbangkan segala konsekuensinya. Pemimpin juga perlu untuk menetapkan target tim, serta menyampaikannya kepada seluruh anggota. Hal ini dilakukan agar tiap-tiap anggota tim memiliki visi yang sama dan bisa bergerak bersama demi mencapai target. Pemimpin juga yang menentukan masing-masing peran anggotanya sesuai dengan kapabilitas. Yang kedua adalah fasilitator. Sebelum membahas lebih jauh, pemimpin juga sebaiknya memiliki sifat menjadi fasilitator. Fasilitator berperan sebagai perantara atau jembatan untuk mengetahui kebutuhan anggota atau tim untuk mencapai target. Peran fasilitator ini juga bisa menampung segala aspirasi anggota ke pemimpinannya untuk menentukan kebijakan atau keputusan tim. Ia juga berperan untuk memastikan dan membantu tim memahami tujuan dan visi target tim. Coach. Peran ini memberikan fasilitas one-on-one session jika seorang anggota tim telah dilatih pada sesuatu. Misal, salah satu anggota mendapatkan pelatihan tentang penulisan copywriting, maka peran coach adalah memberikan dukungan dan mengasah kembali kemampuan anggota tersebut. Seringkali peran coach ini juga bisa diterapkan oleh pemimpin tim. Karena pasalnya, seorang pemimpin lebih baik menjadi kemampuan berperan sebagai fasilitator, pelatih, dan anggota yang baik. Yang keempat adalah member. Anggota dalam tim berperan untuk mewujudkan visi atau target tim demi mendapatkan tim yang solid. Maka seluruh anggota tim perlu untuk memahami budaya dan visi tim. Tugas anggota ada hadir di tiap pertemuan, melakukan tugas yang diberikan, berpartisipasi dalam membentuk ide, memberikan ide, serta mendukung kebijakan yang sekiranya baik untuk tim. Sekian mungkin dari kelompok kami seperti itu, dan kesimpulan yang dapat kita ambil ialah tim merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja para anggota atau karyawan. Tim dinilai lebih tanggap dan responsif dalam menghadapi dan mengatasi suatu permasalahan karena tim memiliki kemampuan untuk cepat berkumpul, fokus, menyebar, dan membubarkan diri. Untuk mencapai kerjasama tim yang baik bukanlah hal mudah. Perlu ditumbuhkan sikap positif di antara anggota dalam sebuah tim, antara lain kebiasaan untuk saling memberikan dukungan antar anggota tim, saling mendengarkan sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik, dan memberikan apresiasi terhadap kontribusi dan pencapaian yang telah dicapai oleh setiap anggota dalam tim. Sebuah teamwork dalam organisasi akan menjadi penentu sukses atau tidaknya organisasi tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan adanya kerja sama tim yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keorganisasian. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.